dengan cahaya Allah
Seperti
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. صدق رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam kita limpahkan kehadirat Rasulullah SAW kepada para keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Alhamdulillah alladzi wafaqana ya Rabb subhanahu wa ta'ala an nazala rahmatan fadlan fi hadzal masjid al-mubarak. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk kita hadir di masjid yang mubarak ini untuk menghadap daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahmat-rahmatnya di setiap tempat. Akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid itu lebih banyak lagi dan lebih lebat lagi di Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semua. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita bisa menerima atau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dibagikan di sini. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita tidak masuk ke dalam masjid kecuali dengan mendahulukan kaki kita. Juga jangan kita lupa apabila kita masuk ke dalam masjid kita membaca doa yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid. Adapun pintu segala rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sahib rahmat azimah yang mempunyai yang membawa rahmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita apabila kita masuk ke dalam masjid yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apabila hendak kita masuk ke dalam masjid agar kita membaca doa yaitu pertama-tama bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu-pintu rahmat dari Allah, bukan pintu satu akan tetapi abwaab rahmat, pintu-pintu rahmat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pintu-pintu rahmat ini khusus spesial diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang masuk ke dalam masjid, beda dengan rahmat-rahmat Allah yang lainnya yang diberikan kepada semua umat muslimin, bahkan orang kafir pun mendapatkan cipratan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslimin di dalam kehidupan mereka, niscaya mereka akan mendapatkan yaitu curahan daripada azab jahannam. Andai
sehingga mereka bisa bersabar di muka bumi ini, mereka bisa bersemangat untuk tumbuh di muka bumi ini, agar mereka bisa mendapatkan yaitu keridhaan dari Allah SWT. سخرنا ربنا عز وجل الشمس والليل والنهار والهواء والماء ليبلونا أينا أحسن عملا. من يصدق في محبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ من يحب أن يخدم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ من يريد أن ينصر نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم؟ سخر لنا كل شيء امتحان سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala memberikan bagaimana peredaran yaitu Allah menggerakkan ini matahari, begitu juga bulan yang ada di jalan raya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi ujian kepada kita seluruh umat muslimin. Ayyukum ahsanu amala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kepada kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya, perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kalian yang bisa berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW? Siapa di antara kalian yang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencintai Nabi Muhammad SAW? لكن هناك رحمات خاصة للمؤمنين، خاصة للمسلمين، خاصة للمصدقين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يشاركهم فيها الفقهاء أبدا. Adapun pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan khusus kepada orang-orang muslimin, khusus kepada orang-orang yang mukminin, khusus kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الرحمات التي تكون في المساجد، إذا دخلت المسجد دعوا الله عز وجل أن يفتح لنا أبواب الرحمة، أنواعا من الرحمة. Tatkala rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam masjid, yaitu tatkala kita masuk ke dalam masjid, kita meminta dan memohon kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rahmatnya, yaitu bermacam-macam dari rahmat. لأن المساجد فيها رحمات خاصة من الله لا تكون في أي بقعة في الأرض. Karena rahmat yang diturunkan oleh Allah di masjid itu rahmat yang khusus yang Allah berikan, yang mana di tempat-tempat lain tidak Allah berikan seperti buka yang ada di masjid. والصالحون أباب القلوب المنورة يدركون هذا، يعرفون كيف الرحمات في المساجد. Orang-orang salihun, orang-orang para aulia, orang-orang yang dekat kepada Allah SWT, mereka mengetahui tentang rahmat Allah yang diturunkan di tempat seperti ini. ومدينتنا هذه كريم اللي كان يدرس فيها الحبيب منذر وهؤلاء الطلاب فيها 400 مسجد، وهي مدينة صغيرة اسمها كريم، 400 مسجد. Yaitu kota kita di kota Terim, di Hadramaut ada namanya kota Terim, yang mana Habib Muntir dulu belajar di kota Terim. Nah, di kota Terim itu ada 400 masjid. لماذا 400 مسجد في مدينة صغيرة مثل كريم؟ Kenapa kok ada 400 masjid seperti kota yang kecil kayak kota Terim itu? Padahal kota kecil, kenapa kok bisa ada 400 masjid? لأن أهلها والصالحين فيها والعلماء فيها كانوا يحبون المساجد. Karena penduduk di kota Terim itu, orang-orang soleh yang ada di kota Terim itu, mereka mempunyai sifat ciri khas yang mana mereka mencintai masjid. وليسوا يحبون المساجد فقط يبنونها، يحبون المساجد للجلوس فيها والاعتكاف فيها. Bukan artinya mereka itu cinta kepada masjid, mereka membangun masjid saja di kota Terim. Akan tetapi mereka itu cinta untuk duduk di masjid. Mereka cinta untuk iktikaf di dalam masjid sehingga masjid banyak di kota Terim. كل صالح من الصالحين إذا وجد مالا أو أرضا Yang mana di sana di kota Terim, apabila ada seseorang daripada orang soleh mempunyai harta, يبني له مسجدا صغيرا في جوار منزله، dia akan membangun masjid yang kecil di samping daripada rumahnya. وقته كله في المسجد، Supaya waktunya semuanya ada di masjid. تدريسه في المسجد، Belajarnya, mengajarnya di dalam masjid. تعليمه في المسجد، Mengajarnya juga dalam masjid. يذهب عند أهله في أوقات الفراغ والراحة ويعود إلى المسجid. Dia kembali atau pergi kepada keluarganya waktu-waktu yang kosong untuk dia beristirahat, dia berjumpa dengan istrinya. فقربت المساجد. Dan banyaklah itu masjid. قالوا لبعض الناس لماذا أنت تبني مسجد عند بيتك وهناك مسجد آخر لا بأس قريب منك ليس بعيدا كثيرا؟ Maka ada seseorang bertanya kepada orang ini, kenapa engkau membangun masjid dekat daripada rumahmu, padahal di sana tidak jauh dari rumahmu ada masjid juga dari kita. قال أن الخطوات من بيتي إلى المسجد ستفوت علي، وأنا لو أريد أن تفوت علي دقيقة واحدة خارج المسجد. Karena waktu saya berjalan
المسجد كل وقت هو في المسجد. Dan banyak orang sekarang ya dia tidak mau ketinggalan 1 jam di masjid. Dan kenapa? Karena waktunya semuanya mau di masjid. كثرت المساجد في هذه المدينة الصغيرة قليلا. Nah inilah banyak masjid-masjid di kota yang kecil itu yaitu kota kecil. وإذا وفقكم الله لزيارتها سبحانه وتعالى Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kalian untuk berziarah ke sana, سترون شارعا صغيرا لا يبلغ كيلو واحد فيه 3 مساجد. kalian akan menyaksikan kalau kalian pergi ke Terim, yaitu di jalan Terim itu tidak sampai 1 kilo, pasti dalam jarak yang 1 kilo itu kalian akan mendapati ada 3 masjid. لأن صالحيها وأهلها عرفوا قيمة المساجد. Karena orang-orang soleh dan penduduk yang ada di kota Terim mengetahui keadaan dan harganya di masjid. والرحمات التي تكون في المساجد الرحمات الخاصة. Mereka mengetahui rahmat yang ada yang Allah berikan kepada masjid, yaitu yang diturunkan dalam masjid rahmat yang khusus. ونسأل الله أن يقبل منا دخولنا المسجد إن شاء الله. Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita masuk dalam masjid ini. المسجد ليس إلى بيت الله فأنت له ضيافة من الله عز وجل. Apabila kalian masuk dalam masjid, berarti kalian sekarang menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Apabila anda telah mendapatkan kehormatan dari Allah. وما قال الصادق المصدوق والحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. Bagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang paling jujur dan dipercaya perkataannya, yang paling dimintai Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, من غدا أو راح إلى المسجد أعد الله له نزلا في الجنة أي ضيافة في الجنة. barang siapa di pagi hari atau di sore hari dia pergi ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya, yaitu jamuan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. أعدت الضيافة في الجنة. Berapa jamuan yang kau akan dapatkan di surga? أعدت الضيافة في الدنيا ساعة وساعتين يوم ويومين وثلاثة أيام. Yaitu waktu jamuan yang ada di dunia ini mungkin 1 jam, 2 jam, 1 hari atau 2 hari, berbeda dengan jamuan yang ada di surga. أعدت الضيافة في الجنة 3000 سنة. كل دخول المسجد ضيافة 3000 سنة في جوار الكريم المنان سبحانه وتعالى. Berbeda dengan jamuan yang Allah berikan kepada kalian nanti di surga, yang mana 1 jamuan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu 3000 tahun. نسأل الله أن يتقبل منا كل دخل المسجد إن شاء الله. Allah menerima semua yang masuk ke dalam masjid ini. وأن يجعلنا وإياكم من عمار المساجد إن شاء Allah الله. jadikan semua kita ini orang yang membangunkan masjid. فلذلك الرحمات الخاصة تكون في المساجد. Maka dari itu rahmat yang khusus ini Allah berikan ke dalam masjid. وتكون الرحمات الخاصة في رمضان. Dan khusus lagi rahmat Allah yang khusus itu diberikan di bulan Ramadan. كما قال النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم Bagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, إذا جاء رمضان apabila datang bulan Ramadan, فتحت أبواب الرحمة. maka terbukalah pintu-pintu rahmat. إذا فتحت أبواب الرحمة فتحت أبواب الجنة. Kalau sudah dibukakan pintu-pintu rahmat, sudah pasti dibukakan pintu-pintu ولا neraka. تبقى النار ولا يبقى شياطين. Maka tidak akan tersisa pintu neraka dan tidak juga tersisa. ذلك في شهر رمضان رحمات خاصة من الله عز وجل. Karena itu bulan Ramadan ada rahmat yang khusus yang Allah berikan. من أول ليلة من ليالي رمضان Dari malam pertama dari malam bulan, آثار الرحمة الإلهية موجودة. yaitu hujan rahmat dari Allah SWT akan ada. آثارها في الأرض، آثارها في الجنة، آثارها في النار. Pengaruhnya ada di muka bumi, pengaruhnya juga ada di surga, pengaruhnya juga ada di neraka. أما آثارها في النار فيأمر الجبار عز وجل أن تغلق أبواب النيران فلا يقبلها. Maka pengaruhnya rahmat Allah yang turun di muka bumi di bulan Ramadan, yaitu kepada api neraka, Allah perintahkan untuk pintu-pintu neraka itu jangan terbuka di bulan Ramadan. آثارها في الجنان من أول ليلة تزخرف الجنان وتزين الجنان وتفتح أبواب الجنان. Maka apabila pengaruh dari rahmat Allah yang turunkan di bulan Ramadan, maka surga-surga itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menghormati daripada bulan Ramadan. والملائكة في الملأ الأعلى في السماوات يستعدون لزيارة المؤمنين وللنزول في ليلة القدر. Dan para malaikat yang di tempat yang sangat tinggi dan agung, mereka bersiap-siap kalau sudah mau masuk bulan Ramadan, mereka ingin mengunjungi orang-orang yang mukminin, orang-orang yang berpuasa. فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران. Apabila dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, قال بعض العلماء maka berkata sebagian para ulama, إذا مات الإنسان في رمضان apabila mati seorang di bulan Ramadan,
لذلك نحن نأخذ نصيبنا من رحمة الله سبحانه وتعالى. Karena itu hendaklah kita mengambil bagian kita dari rahmat Allah. من أفضل الرحمات التي تنزل علينا أيها المسلم عندما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ketahuilah dari rahmat Allah yang paling besar yang Allah turunkan kepada engkau wahai muslim, tatkala engkau berselawat kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم وصلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, barang siapa dari kalian berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. وصلاة واحدة من الله. إيش معنى صلاة الله؟ مثلا نحن نركع ونسجد مستحيل. صلاة الله رحمة من الله عظيمة. Salawat yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat yang dimaksud di sini bukannya seperti rukuk dan sujud, akan tetapi makna daripada salat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu rahmat yang dilimpahkan oleh Allah. لو فرضنا أن إنسانا عبد الله عز وجل مليون سنة. Andai kata umpamanya ada seseorang beribadah kepada Allah 1 juta tahun. يصلي الليل ويصوم النهار. Dia salat di malam hari dan berpuasa di siang hari. وطرحت الملائكة عبادة المليون سنة كلها في كفة الحسنات. Dan malaikat menaruh semua ibadah yang dapat 1 juta tahun di dalam timbangan kebaikan. ثم جاءت رحمة وثواب صلاة من الله عز وجل واحدة على الإنسان هذا. Kemudian datang satu rahmat dari berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT di timbangan yang satu lagi. رحمة الصلاة الواحدة من الله أفضل من عبادة مليون سنة. Rahmat salawat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di timbangan satu itu melebihi daripada ibadah yang 1 juta tahun. لذلك نسأل الله أن يفتح لنا ولكم أبواب الرحمة إن شاء الله. Dan itu kepada Allah bukakan pintu rahmat. الخاصة والعامة إن شاء الله. Rahmat yang khusus dan rahmat yang umum. العامة
tidak sebanding daripada tujuan kepada Nabi Muhammad. نحمد الله للمسلمين فأشياء كثيرة يحملون على شوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ia bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang muslim dengan perbuatan amal yang kecil akan tetapi mendapatkan syauq kerinduan dari Nabi Muhammad. نسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم إن شاء الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati hayat طيبة إن شاء الله. kehidupan yang baik insyaallah. الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا لله
Insyaallah khairul jazaa guru kita yang cintai Wabillahi Ustaz dan Allah Muslim Habib Musa Al-Qawli Ja'far As-Sakaf Allah fi surah banyak dari beliau Allah SWT kebahagiaan berada di beliau dalam perjuangan dakwah beliau sebagaimana kalimat yang beliau sampaikan beliau tidak mampu menyampaikan rahasia kemudian hadis ini beliau tidak ingin mengungkapnya karena sangat akan membuat kita terheran-heran dan sangat mampu berdasarnya hadir di majlis ini semoga Allah SWT beliau katakan sebagian kecil yang bisa membuka adalah orang yang hadir di majlis ini akan wafat di dalam Islam dan Rasulullah jadi berdoa para awliya Allah dari Allah SWT kita tidak bisa mengucapkan syukur dan terima kasih kepada beliau kecuali doa dan munajat semoga Rasulullah SAW selalu mendoakan beliau melindungi dan memuliakan beliau di dalam neraka. Kita ucapkan terima kasih kepada Al-Muqaddim Wabillahi Ustaz dan Allah Syekh Ridwan Al-Aqli mata Allah bih Allah terjemah silakan perjalanan guru kita lancar beliau besok akan terus ke Palembang lalu ke Denpasar setelah itu barangkali dilanjutkan ke London karena beliau mempunyai majelis khusus setiap 6 bulan di London dan majelis beliau berkesinambungan di sana sebagaimana kesinambungan di sana semoga kesinambungan di sini amin kita berdua kemudian kita berdua dengan Yesus menjaga Indonesia. Insyaallah demikian kita mohon doa kepada Nabi Musa Nabi Musa menjawab segala yang Allah bersyukur. اللهم تقبل هذه الدعوات واسكت عنا المخاصم والقبول والخلاص وارفعنا عن دخلك عن الدرجات واغفرنا من جميع السيئات واغفر من جميع المسلمات والمهمات وبلغنا اقصى الغايات في جميع خيرات الحياه والعلوات حكمها العظيم في امتنا حفظنا اللهم عن منهجنا واحفظ علينا وعليهم واعطينا واجعلنا في كل يوم زياده وفي كل ليله زياده الايمان زياده اليقين زياده المحبه زياده الثبات زياده الغربه زياده الاخلاق زياده الاخلاق زياده الارزاق زياده في كل خير صالح من عبده ونبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وارحم
Hadirin perubahan jadwal majelis dari tanggal 17 Maret ke tanggal 21 Maret di Masjid Jami Nur Muhammad Pondok Kelapa, Kampung Gandaria, Jakarta Timur. Semestinya malam Kamis karena kondisi saya masih belum fit, maka majelis dipindahkan ke malam Senin. Dari malam Kamis dipindahkan ke malam Senin. Masjid Jami Nur Muhammad Pondok Kelapa, Kampung Gandaria, Jakarta Timur. Dan saya ucapkan terima kasih atas maklumnya dan pemindahan majelis ya. Perbedaan itu sekali kali Ya